anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Waalaikumsalam kabar warahmatullahi semuanya? wabarakatuh. Apakah sehat? Baik, Sehat, Bapak. Pak. Alhamdulillah Sehat. baik, Bapak. Baik semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Aulia, silakan memimpin doa kepada Aulia. Baik, sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengabsen kalian satu persatu. Yang pertama, Ade Putri Ginanti. Hadir, Pak. Oke, hadir. Yang kedua, ada Cindy Putri Utami. Hadir, Pak. Oke, hadir. Selanjutnya ada Siti Nadia. Hadir atau tidak? Pak. Baik, baiklah. Selanjutnya ada Aulia Triulfa. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Oke, hadir ya. Yang terakhir ada Lovely Ervin Surina. Hadir, Bapak. Oke, hadir semua berarti ya. Baiklah, sebelum Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ialah menyebutkan nama-nama tarian tradisional dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu menjelaskan secara singkat tentang tari Gending Sriwijaya dan yang terakhir mempraktikkan gerakan sederhana tarian tradisional Sumatera Selatan. Baiklah, Bapak akan share materi yang akan kita pelajari. Baiklah, apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah terlihat ya. Oke, materi kita pada pagi hari ini adalah kearifan lokal Sumatera Selatan, tari tradisional. Baiklah, apakah ada yang bisa membantu Bapak untuk menyebutkan kosakatanya? Saya, Pak. Baiklah, kepada Lovely, silakan. Tarian, gerakan, kostum, mahkota, selendang, melambangkan kebesaran, keramahan. Oke, betul semua. Kasih tepuk tangan dulu untuk Lovely. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada materi mengenai apa sih itu tarian tradisional. Eh, Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari suatu daerah dan telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat setempat yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, tarian tradisional ini memiliki beberapa ciri khas. Seperti yang pertama itu memiliki pakem atau aturan gerakan dasar yang wajib diikuti. Selanjutnya itu yang kedua diiringi oleh musik tradisional khas daerah setempat. Yang ketiga itu mengenakan kostum pakaian tradisional khas daerah setempat. Yang keempat itu mengandung filosofi yang berasal dari buah pikiran kearifan lokal setempat. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu memiliki fungsi sosial adat seperti untuk kepentingan upacara adat atau kegiatan lokal lainnya. Nah, selanjutnya yaitu tarian tradisional Sumatera Selatan. Nah, tarian tradisional Sumatera Selatan itu ada berbagai macam tarian ya. Yang pertama yang seperti kalian lihat di sini di layar itu ada tari tanggai. Apakah ada yang bisa membantu Bapak menyebutkan mengenai deskripsi mengenai tari tanggai? Saya, Bapak.
Baiklah, kepada Cindy Putri Utami, silakan. Tari Tanggai adalah salah satu tarian daerah khas Sumatera Selatan yang berasal dari Palembang. Tarian ini berkembang hingga ke seluruh Sumatera Selatan. Oke, baiklah. Terima kasih Cindy Putri Utami. Ya, benar sekali. Jadi tari tanggai ini merupakan tarian khas daerah dari Sumatera Selatan ya. Lebih tepatnya ini berasal dari kota Palembang. Nah, tari tanggai ini merupakan tarian yang sudah ada sejak abad ke-5 Masehi. Tarian ini ditunjukkan sebagai persembahan bagi Dewa Siwa dengan membawa sesajen berisi buah dan beraneka ragam bunga. Nah, tari tangga ini dahulu dikategorikan sebagai tarian yang sangat sakral. Hal ini dikarenakan tari tangga ini merupakan tarian untuk persembahan. Namun, memasuki tahun 1920-an, tari tangga ini ditunjukkan untuk mencari jodoh oleh para orang tua di Palembang dan disebut juga sebagai rasan tuwo dalam bahasa Palembangnya. Selanjutnya yaitu ada tari kebak. Nah, tari kebak ini merupakan tarian daerah Sumatera Selatan yang sangat populer di daerah Basema pada zaman dahulu. Tepatnya di daerah Basema. Nah, pada tahun 1940, tarian ini sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dipentaskan. Nah, tak lalu tari kebak ini merupakan tarian yang dipentaskan untuk menyambut tamu. Tarian ini sering dipentaskan pada acara resmi seperti resepsi pernikahan. Nah, tari kebak ini diciptakan untuk memberikan hiburan dengan diiringi kenong dan rehab, yaitu musik khas Sumatera Selatan. Dan yang terakhir ini adalah tari gending Sriwijaya. Tarian daerah Sumatera Selatan ini cukup populer dan sering digunakan untuk menyambut tamu penting. Eh, Tari Gending Sriwijaya ini sebelumnya dipentaskan oleh 9 orang penari. Namun kini tarian ini hanya dipentaskan oleh 4 sampai 5 penari saja. Nah, tari Gending Sriwijaya ini diciptakan pada tahun 1943 hingga 1944 atas permintaan dari pemerintah era penjajahan Jepang untuk menyambut tamu yang datang berkunjung ke daerah Sumatera Selatan. Nah, untuk lebih lengkapnya, di sini kita masuk ke penjelasan materi mengenai tari Gending Sriwijaya yang merupakan bagian dari tarian khas daerah Sumatera Selatan. Nah, tari Gending Sriwijaya adalah gerakan tari kolosal peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, dulu tarian ini hanya dipentaskan oleh orang-orang kalangan kerajaan untuk menyambut tamu-tamu kerajaan. Namun kini tarian Gending Sriwijaya ini dapat lebih luas digunakan, bahkan dipentaskan oleh masyarakat Palembang. Seperti pada berbagai hajat, pada pertemuan instansi-instansi pemerintahan, acara pernikahan, sampai berbagai perhelatan budaya. Nah, selain itu juga tari Gending Sriwijaya ini diiringi oleh musik yang muncul sebagai perpaduan dari alat musik gamelan. Nah, tari Gending Sriwijaya ini seperti yang setelah Bapak jelaskan, ditarikan oleh 9 penari. Dan mereka semua itu ialah perempuan. Jumlah penari dalam tarian ini sebagai representasi dari 9 sungai yang ada di Sumatera Selatan. Terdapat juga 2 orang laki-laki berbusana lengkap dengan payung dan tombak di tangan dan mengawal penari pada tarian Gending Sriwijaya ini. Nah, satu di antara 9 penari tersebut, seperti yang telah disinggung sebelumnya, itu membawa tepak yang berisi kapur siri, yang nantinya itu bakal diberikan kepada tamu yang dianggap spesial. Contohnya seperti gubernur yang datang, atau presiden, atau wali kota, atau pejabat-pejabat daerah setempat yang datang ke acara spesial. Nah, adapun tepak ini merupakan sebagai bentuk penghormatan. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai Tari Gending Sriwijaya ini, Bapak akan putarkan
tari gending Sriwijaya secara singkat saja agar kalian lebih memahami apa sih itu tari gending Sriwijaya. Oke, Bapak share screen ya. Baiklah, apakah sudah terlihat di kalian? Sudah, Bapak. Sudah, Oke, Bapak. kita putar ya. Sudah, Pak. Of South Sumatra, Palembang. The dance depicts the greatness, power, and glory of the Sriwijaya kingdom, which experienced the golden age for many years since the 4th century AD. The dance shows the happiness of women receiving honorable guests of Palembang. Това беше танцът Гъндинг Сривиджая, традиционен индонезийски танц и песен от Южна Суматра, град Палембанг. Танцът изобразява величието, могъществото и славата на кралство Сривиджая, някога живяло в дълга златна епоха от 4 век след новата ера. Танцът показва щастието на жените, които посрещат почетни гости в Палембанг. The giving of the Kapur city is a welcoming procession to honoring our guests, His Majesty King Simeon II and His Excellency Mr. Todor Stoyanov, Deputy Minister for Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. Dear Starice of Honor, ladies and gentlemen, let's listen to the national anthem of the Republic of Indonesia, Indonesia Raya, and to the national anthem. Baiklah, tadi sudah menyaksikan bagaimana contoh dari tarian gending Sriwijaya ini ya. Baiklah, apakah ada salah satu siswa yang bisa mempraktekkan gerakan yang telah Bapak putarkan di videonya tadi? Apakah ada yang bisa? Coba, Aul.
praktekkan bagaimana video tadi. Apakah Aul bisa? Seperti ini, Bapak. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Aul. Oke, terima kasih ya Aul sudah mempraktekkan salah satu gerakan yang ada di tarian gending Sriwijaya ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan materi yang tadi mengenai tari gending Sriwijaya. Baiklah, apakah PPT-nya sudah terlihat kembali? Sudah, Bapak. Oke, baiklah kita lanjutkan. Di sini ada 10 properti yang digunakan dalam tarian gending Sriwijaya tadi. Apakah ada salah satu siswa yang bisa membantu Bapak menyebutkan 10 propertinya? Saya, Bapak. Baiklah, kepada Ade, coba. Yang pertama itu ada selendang mantri, yang kedua ada teratai, ketiga ada pendi, keempat kalung kebo munggah, yang kelima tanggai, kemudian yang keenam tepak bunga rampai, yang ketujuh sanggul malang, yang kesembilan kelat bahu, dan yang terakhir kesepuluh itu kelapo tandan. Oke, baiklah. Kasih aplaus dulu untuk Ade. Baiklah, terima kasih Ade telah membantu Bapak dalam menyebutkan 10 properti tari gending Sriwijaya. Dan untuk selanjutnya ini ada contoh properti dari barang tari gending Sriwijaya yang telah disebutkan oleh teman kalian tadi ya. Ini yang salah satunya ini ada selendang mantri, ini yang dipakai oleh para penari. Salah satu aksesoris yang dipakai agar mempercantik dan memperindah tarian yang dibawakan eh, ketika tarian telah dipentaskan di depan banyak tamu-tamu. Nah, selanjutnya gambar nomor 2 ini ada teratai. Nah, teratai ini bukan teratai yang ada di air itu ya, beda. Nah, teratai ini digunakan oleh para penari untuk sebagai hiasan mempercantik atau memperindah pakaian yang digunakan oleh penari tersebut dalam mempetaskan tarian Gending Sriwijaya ini. Dan yang terakhir ini ada kalung kebo mungga. Nah, kalung kebo mungga ini wujudnya seperti ini, terdiri dari 3 tingkatan seperti ini. Dan biasanya ini diletakkan di kalung, di leher si penari, penari Gending Sriwijaya ini. Ya. Nah, baiklah, berikutnya ini Bapak ada kuis untuk kalian yang bisa menyusun kalimat sederhana yang telah Bapak siapkan sebelumnya. Nah, apakah ada yang bisa menyusun kalimat sederhana ini? Nomor 1, siapa yang berani? Saya, Bapak. Baiklah, kepada Cindy. Apa? Tari gending Sriwijaya berasal dari Palembang. Ya, betul sekali. Jadi, kalimat sederhana yang betul, yang benarnya adalah Tari Gending Sriwijaya berasal dari Palembang. Lalu yang nomor 2 ada yang berani? Saya, Bapak. Ya, kepada Lopeli. Tari tanggai dibawakan secara tunggal. Ya, benar sekali ya. Tari Tanggai ini selanjutnya kata dibawakan secara tunggal. Baiklah, selesai sudah penyampaian materi pada pagi hari ini mengenai tari tradisional yang ada di Sumatera Selatan.
Khususnya ini materi kita membahas mengenai tarian gending Sriwijaya. Nah, Bapak harap kalian sudah bisa mengerti, eh, walaupun sedikit, setidaknya bisa memahami tarian yang ada di daerah Sumatera Selatan ini. Salah satunya tadi ada tari Tanggai, ada tari Gending Sriwijaya, ya, ada tari dan masih banyak lagi sepertinya, ya. Baiklah, untuk pembelajaran pagi hari ini sepertinya Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak harap kalian bisa belajar lagi secara mandiri mengenai tari-tari tradisional yang ada di Indonesia ini. Tadi kan kita sudah belajar tarian khas daerah Sumatera Selatan. Nah, selanjutnya kalian lebih bisa memahami lebih luas lagi tarian yang ada di seluruh Nusantara atau Indonesia, ya, tidak hanya dari Sumatera Selatan saja, tapi dari daerah Sumatera Barat, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Timur, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan seluruhnya, ya. Baiklah, terima kasih Bapak ucapkan kepada siswa-siswa Bapak yang telah menyimak pembelajaran mengenai tarian khas daerah ini. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, jangan menyerah, dan teruslah berusaha segiat mungkin. Baiklah, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih pada Tuhan. Bapak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Terima Bapak. kasih, Makasih, Bapak. Terima Bapak. kasih Bapak. Ya, Bapak keluar, ya. Iya, Iya, Bapak. Bapak. Ya, Pak.